Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Ramadan akan mempresentasikan materi mata kuliah Hubinex, yaitu tentang komunikasi internal dan pengaruhnya terhadap produktivitas kerja karyawan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian komunikasi internal. Di dalam suatu organisasi terdapat dua komunikasi, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Dalam garis besar, komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi di luar perusahaan. Sebelum kita membahas selanjutnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Jadi dalam organisasi itu ada suatu hubungan timbal balik antara seperti karyawan dengan bos, atau security dengan karyawan, ataupun sebaliknya. Dan di sini di dalam PPT menurut Effendi, komunikasi internal adalah suatu proses komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi, baik dari pihak manajemen maupun karyawan, demi terciptanya suatu hubungan yang harmonis sehingga menghasilkan kinerja yang sukses. Jadi kesuksesan di dalam suatu perusahaan itu tergantung bagaimana komunikasi yang terjadi di dalam suatu perusahaan tersebut. Baiklah, selanjutnya komunikasi internal bergerak ke bawah, ke atas, dan juga bergerak secara horizontal. Baiklah, ini penjelasannya. Yang pertama, arus komunikasi dari atasan ke bawah kepada bawahan atau downward communication menunjukkan arus pesan mengalir dari para atasan atau pimpinan kepada bawahannya. B. Arus komunikasi dari bawahan kepada atasan, upward communication. Pesan mengalir dari bawahan kepada atasan atau dari tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Yang selanjutnya C adalah arus komunikasi secara horizontal. Horizontal communication adalah pertukaran pesan di antara orang lain sama tingkatannya, otoritasnya dalam suatu organisasi. Jadi pesan yang mengalir menurut fungsi dalam organisasi diarahkan secara horizontal. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan secara vertikal dapat berbentuk formal dikarenakan komunikasi berjalan antara pimpinan terhadap karyawannya ataupun sebaliknya. Sedangkan komunikasi yang dilakukan secara horizontal berbentuk informal, sehingga situasi dan kondisi berlangsung sesuai etika yang berlaku sebagaimana mestinya. Dan yang selanjutnya adalah faktor-faktor komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dapat dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerangka acuan, frame of reference. Jadi komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan komunikator cocok dengan kerangka acuan, yakni perpaduan pengalaman dan pengertian atau collection of experience and meaning yang pernah diperoleh komunikan. Dan yang kedua adalah faktor situasi dan kondisi. Situasi akan mendukung komunikasi efektif apabila komunikator menyampaikan informasi pada saat komunikan menanti suatu pengumuman. Selanjutnya, faktor media komunikasi. Media komunikasi merupakan alat untuk membantu lancar proses komunikasi. Jadi, yang dimaksud media di sini itu seperti surat, memo, nota, brosur, pamflet untuk memperkenalkan suatu komunikasi perusahaan. Seperti yang lebih kita kenal seperti zaman modern ini adalah seperti televisi, dan melalui HP mungkin adalah komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan pesan.
Dan yang selanjutnya adalah produktivitas kerja. Singkatnya, produktivitas kerja merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan pengendalian atas tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan konsumen. Produktivitas dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Jadi dapat kita simpulkan di sini, dengan komunikasi internal yang efektif akan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, penuh keterbukaan, sehingga diharapkan perusahaan mendapatkan umpan balik atau timbal balik dalam bentuk dukungan dari karyawan melalui kerja yang produktif, bersemangat, dan dengan semangat yang tinggi atau moralitas yang tinggi. Gairah kerja yang ditimbulkan dengan adanya komunikasi efektif akan mendukung motivasi dan aspirasi karyawan untuk bekerja lebih giat, sehingga produktivitas kerja dapat tercapai dan apa yang diinginkan akan sukses. Jadi di sini intinya komunikasi dalam suatu perusahaan harus efektif dan memiliki acuan yang jelas. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.